semua orang bilang aku adalah gadis jahat berhati hitam karena aku membunuh ibuku sendiri. Gaun pengantin sudah dipakai, keinginan pun sudah terpenuhi. Sekarang kau harus mengaku bersalah. Nona Song, aku tak menyangka. Waktu kecil dulu kau begitu baik dan ceria. Tapi sekarang, kau malah menjadi seperti ini. Jangan banyak bicara lagi. Yulian masih menunggu kami pulang. Tapi semua ini adalah fitnah dari adikku, Song Yulian. Kalian mau kemana? Kami akan pergi melamar Yulian. Menikah? Tidak, orang yang seharusnya menikah dengan kalian adalah aku. Tidak, jangan pergi. Kembalilah, tidak. Rupanya, inilah buket pengantinku. Kiao-kiao kami punya 3 kakak yang menyayangimu. Nanti, kalau sudah besar, menikahlah dengan yang paling baik padamu. Selamanya bahagia. Sejak kecil, kami selalu bersama, tak terpisahkan. Kalian bertiga bilang, tak akan menikah selain aku. Tapi sejak Song Yulian kembali, semuanya berubah. Siuki, Ya, tidak pantas. aku berubah demi kalian, menjadi sepencing yang merengek minta belas kasihan. Tapi kalian, sebenarnya, siapa yang akan menikahiku? Kakak, ibu sudah memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana bisa kamu membunuhnya? Bukan aku. Orang yang membunuh ibu. Jelas-jelas kamu. Kamu masih berani membantah. Yang membunuh Bibi Song adalah kamu. Nona Song, aku benar-benar salah menilaimu. Kamu masih berani memakai gaun pengantin di sini? Sepanjang hidupku, meski jadi orang ketiga, aku tak akan pernah menikahi. Wanita jahat sepertimu. Aku dikirim mereka ke penjara, lalu dibersihkan dari tuduhan. Aku berlari ke hadapan mereka, memohon dengan sangat tapi mereka tak percaya. Bahkan mengirimku ke rumah sakit jiwa ini. Pengantin, aku akan menikah. Pengantinku. Pengantin. Dan cara untuk melarikan diri dari sini hanya... Ini adalah 8 tahun lalu. Aku terlahir kembali. Ini adalah siswa pindahan baru kita. Mulai sekarang akan belajar bersama kita. Halo semua, namaku Song Yulian, baru pertama kali datang. Mungkin kalian belum mengenalku. Yuwen. Tapi, kalian pasti mengenal kakak tiriku Yuwen, kakak perempuan bahasa Mandarin. Kakak? Wah, kamu dengar yang dia bilang? Kakak kandung dari orang tua yang berbeda. Hubungan yang aneh sekali. Aku sudah dengar dari ibuku, anak yang baru dijemput keluarga Song. Dialah putri sejatinya. Akhirnya dia akan masuk kelas kita. Jadi, ini Song Xinqiao adalah putri palsu Song. Sungguh terduga, ya kan? Lihat sikapnya, aku selalu mengira dia adalah putri sejati ya. Kira, dia ternyata putri palsu. Ternyata dia putri palsu dari orang tua yang berbeda. Apaan sih? Aku masih ingat di kehidupan sebelumnya. Pandangan dan ejekan mereka membuatku panik dan malu. Tapi sekarang, aku hanya merasa mereka rendah dan membosankan. Hari ini ulang tahunku, sepulang sekolah kamu ke, temaniku merayakan ulang tahunku, ya? Membuatku muak. Diamlah semua. Yulian,
Cari tempat duduk, duduklah. Yuen. Teman Yuen, aku ingin bersama kakak. Kamu bisa? Tidak usah. Duduk bersamamu hanya akan membuat nilainya jatuh bebas. Maaf ya adik, karena di kehidupan sebelumnya kau berusaha keras membuat semua orang menganggapku wanita jahat, maka di kehidupan ini aku akan menjadi wanita jahat. Kalian akan takut malam-malam. Biografi Kuyuan. Kuyuan adalah kakak Siuki. Aku bilang dulu fitnah Song Yulian terhadapku dimulai dari kau mempengaruhi nilai-nilaiku. Kakak, aku baru di sekolah, belum kenal. Temani aku jalan-jalan ya. Dan pura tak bersalah, yaitu senjata terbesar. Adik, urusan mengenal lingkungan seperti ini, kenapa kamu cari aku? Karena aku cuma kenal kakakmu. Salah, Adi. Itu karena kamu merasa aku status canggung, mudah dijahati, adalah mangsa yang paling mudah dibunuh. Kakak, kenapa kamu mendorongku? Dia sampai mendorong orang. Tadi sangka dia orang seperti itu. Bukan aku yang mendorong, bukan aku yang mendorong. Siuki, bukan aku yang mendorong, Siuki. Siuki. Bagaimana bisa kakak? Kamu ngomong apa sih? Kamu kakakku, mana mungkin aku? Dia berlaku seperti itu padamu. Kamu tidak berlaku begitu padaku, tapi aku akan berlaku begitu padamu. Song Xingqiao, sudah cukup. Cukup sudah. Wen Xiuqi, 你的心疼的可真够快啊。 Kakak Siuchi. Tadi masih memanggil teman sekelas, Wen. Sekarang sudah memanggil kakak Siuki. Song Xingqiao, jangan lanjutkan lagi. Kenapa aku tidak boleh bicara? Dia baik, aku jahat. Begitu? Aku belum selesai bicara. Ini apa yang terjadi? Kakak Siuki, kenapa kamu begitu baik padaku? Aku hanya melindungimu sebentar. Itu sudah dianggap baik padamu. 他明明是第一次见，可为什么昨天晚上我梦到了他？他在梦里。 Sebelum dijemput pulang oleh orang tua, tidak ada yang melindungiku. Sekarang seperti ini, aku sudah sangat bersyukur kakak Siuki. Apa kamu suka pada kakak? Aku bisa bantu kamu. Ayo pergi. Urusan keluarganya kamu sudah dengar? Jangan, cepat pergi. Ternyata dia orang seperti itu. Masa masih berani keluar? Nona, pengeras suara yang Anda minta. Rahasia keluarga kaya, belum puas dengar ya? Hari ini tahunku, malam ini 8, mau lanjut dengar? Rahasia keluarga kaya, Villa Song, datang saja. Gelas-gelas di sini harus disusun lurus. Dan minuman, tuangkan semuanya. Untuk menyambut Song Yulian, persiapannya sungguh luar biasa. Nona, kau sudah kembali. Yu Jiashi, putra kepala pelayan keluarga Song, sejak kecil belajar bela diri, tumbuh bersamaku.
Dulu kata-katanya manis. Akan selalu setia padaku, melindungiku. Tapi pada akhirnya, dari 3 orang, dialah yang pertama mengkhianatiku. Nona, bagaimana keadaanmu? Aku sangat kedinginan. Kepalaku juga pusing. Kakak Jiashi, kakiku patah. Aku sangat takut. Ternyata, untuk membuat anjing setia yang tak tergoyahkan berbalik, hanya butuh sebuah ciuman yang cengeng. Di kehidupan sebelumnya, saat aku paling tak berdaya, Yu Jiashi selalu dampingi Song Yulian sampai kunjungan sebelum aku meninggal. Baru dia menengokku sebentar. Nona, ada apa denganmu? Sungguh lama tak berjumpa. Anjing tulang punggung patah. Nona, ada apa denganmu? Sudah lama sekali tidak bertemu, anjing tulang patah. Apa maksud perkataan Nona tadi? Mengapa sejak pulang dari sekolah, dia seperti orang yang berbeda? Nona, kamu menangis? Hari yang indah seperti ini, mana mungkin aku menangis? Apakah para tamu dan adik perempuanku sudah tiba di kehidupan sebelumnya? Orang yang paling menyakitiku, paling dalam adalah kamu. Kalian bertiga hutangku dulu. Di kehidupan ini, kalian harus membayarnya kembali padaku. Para tamu sudah tiba. Nona kedua juga sudah pulang. Dia juga bawa satu temanmu. Kak, aku tanya Kak Siuki, katanya dia tidak menyukaimu. Benarkah? Wah, bagus sekali. Kebetulan aku merasa cinta mereka. Kotor. Kebetulan aku merasa cinta mereka kotor. Ibu, pesta ulang tahun yang ibu siapkan untukku ini, aku sangat suka. Bagus kalau suka. Lihat siapa yang datang. Selamat ulang tahun, Qiao Qiao. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu dan Yulia. Dua gaun ini untuk kedua adik kesayanganku. Kalau begitu, aku mau yang ini. Kalau kakak suka, ya sudah, biar kakak yang ambil. Kalau suka, ambil saja. Kakak pasti mengalah untukmu. Benar kan, Qiao Qiao? Tentu saja tidak. Ayahku. Tentu saja tidak. Ayahku yang baik. Yulian adalah adikmu barang-barang ini. Kan kamu tidak kekurangan. Dia susah payah pulang. Kamu berikan dia satu gaun. Ada apa?
Ayah, aku tidak mau lagi. Hari ini adalah ulang tahun kakak. Asalkan dia senang, aku bagaimanapun tidak apa-apa. Di kehidupan sebelumnya juga begini. Perkataan yang sama. Awalnya kupikir jika aku mengalah, kalian akan melepaskanku. Tapi kalian lebih serakah dari yang kuduga, ayah. Hadiahku? Bagaimana bisa ayah bilang untuk diberikan begitu saja? Atau anak kandung ayah sudah kembali, hanya mengakui ikatan darah? Apakah ayah masih menyukaiku? Bagaimana mungkin? Ciao Ciao, kamu selamanya adalah anak perempuan yang paling ayah sayangi. Hanya saja, adikmu dia telah menderita begitu banyak penderitaan. Xiao Qiao, ayah sudah bilang, 2 gaun ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Juga hadiah perkenalan untuk Yulian. Kalau tetap kasar ini, ayah tak suka lagi. Cintaiku, kalian suka aku, berikan segala aku, boleh? Begini saja, Ciao Ciao, ayah akan membayar. Untuk membeli kembali gaun ini, puas? Baiklah. 1 juta, mau berikan? Kamu mau kasih? Anak angkat keluarga Song ini sungguh keterlaluan. Hanya demi sebuah gaun terjadi keributan. Keluarga Song benar-benar memelihara serigala. Putri kedua keluarga Song, kasihan sekali. Sudah menderita bertahun-tahun di luar, pulang malah dibully. Song Qiao, akhir kamu cuma anak angkat. Paman Song dan Bibi Song telah merawatmu selama ini. Bukankah seharusnya kamu bersyukur? Bersyukur? Di kehidupan sebelumnya, nyawaku sudah kujadikan taruhan. Belum cukupkah itu? Ye Xingyuan, karena ibuku pernah menyelamatkan ibumu, jadi kamu selalu memihak Song Yulian. Tidakkah kamu pernah berpikir yang pulang di tengah jalan ini justru adalah yang palsu? Apa maksudmu? Semua orang bilang hari ulang tahun anak adalah hari penderitaan ibu. Lalu, ayahku yang baik ini saat itu sedang bersenang-senang di mana? Yulian adalah putriku dan Xiao Cui. Xiao Cui sudah meninggal. Aku harus menyebut Yulian kembali. Orang-orang keluarga Song ini sudah aku bodohi. Semua orang yakin Xiao Qiao adalah putri palsu. Asalkan Yulian kembali, Yulian akan menjadi putri sejatiku. Ternyata nona kedua adalah putri dari wanita simpanan. Nona pertama yang paling teraniaya. Ya ampun. Drama penukaran anak yang hebat, nona kedua tadi. Masih berpura-pura menjadi korban yang malang. Jelas-jelas sudah direncanakan. Bukan begitu. Aku hanya ingin berhubungan baik dengan kakak. Bukan begitu. Pergi. Pergi dari sini. Bawa si manismu. Pergi bersama. Ya, percayalah pada ayah. Ayah masih menyayangimu. Kakak, bagaimanapun kita memiliki hubungan darah. Kita adalah saudara kandung. Hubungan darah? Aku jujur padamu, sebenarnya Ciao Ciao adalah anakku dan ibunya bukan putri palsu. Tapi aku masih punya anak haram. Aku harus membuat Qiao Qiao mengosongkan posisinya. Sekarang, mengertilah apa yang harus dilakukan. Aku tahu apa yang kulakukan. Terima kasih atas kematiannya. Membuatku menemukan kebenaran. Yang sampai mati pun tidak ku ketahui di kehidupan sebelumnya. Kakak? Adikku yang baik, membuatmu diusir dari rumah. Itu baru langkah pertama dalam rencana balas dendamku. Langkah selanjutnya adalah kalian. Kalian, ayah dan anak pencuri ini, minggir dari sini. Perusahaan Song adalah milikku. Kalian bahkan berani menyakiti putriku? Biarkan aku bicara dengan Ciao Ciao. Ciao Ciao. Ciao Ciao. Cepat keluar. Hanya orang bodoh yang akan keluar.
Waktuku untuk ujian masuk perguruan tinggi tidak banyak. Aku harus menyusun strategi dengan baik. Kenapa halangi aku? Nona besar bilang, siapapun tidak boleh masuk mengganggunya. Setelah semua yang terjadi pada Paman Song, Xiao Qiao pasti sangat sedih. Aku harus menghiburnya. Kau juga ikut andil membuat Nona besar sedih. Yujiashi, kau cuma anjing peliharaan saja. Berdasarkan apa kau berhak menilaiku? Tuan Yin, jangan-jangan kau tersinggung. Beresik apa ini? Apa yang ribut-ribut? Nona, saya akan membawanya pergi. Qiao, jangan marah lagi ya. 2 gaun yang kubawa, semuanya untukmu. Aku ini tidak suka berbagi. Ayah yang sama dengan orang, apalagi tidak suka merampas barang orang di tengah jalan. Pergi, buang kedua gaun itu. Mengerti. 2 gaun jelek? Tidak usah juga. Ayo kita nonton konser. Aku temani kamu ya. Kak Xingyuan, apakah aku terlalu bodoh hingga nilainya jelek begini? Masa sih? Kamu salah ujian saja. Jangan pikir. Aku ajak kamu nonton konser. Kakak gagal juga ajak dia pergi menghilangkan stres. Dia tidak pantas. Kamu tidak pantas. Qiao, istirahat. Jangan capek. Bu, aku tidak lelah. Waktu yang tersisa untukku tidak banyak lagi. Aku harus belajar dengan baik. Berusaha masuk universitas yang bagus. Maafkan, anak baik ibu. Ibu yang tidak berguna. Kali ini, nyaris tak mampu lindung kamu. Bu, aku yang tidak bisa melindungimu. Baik sebelum ini maupun ini. Tidak peduli apakah di mata ibu, aku ini benar-benar Anak kandungnya, dia selalu padaku. Sangat baik padaku. Mulai hari ini dan seterusnya, kita ibu dan anak akan saling bergantung. Song Yulian, di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu lagi membunuh ibu. Kakak, ayah bilang kakak tidak suka sarapan. Aku bawakan untukmu. ingin menyuapku agar aku mengembalikanmu ke keluarga Song. Kakak, apa kau katakan? Meski kita saudari kandung seayah beda ibu. Hah? Seayah beda ibu? Jadi itu artinya anak dari selingkuhan? Tidak mungkin. Tak kusangka hubungan mereka seperti itu. Meskipun aku anak dari selingkuhan, tapi jika bisa memilih, aku juga tak ingin dilahirkan. Kau dengar dia bilang, anak selingkuhan. Jika saya dia, saya tak datang sekolah juga. Kakak, jika kau tak ingin melihatku, aku akan mengundurkan diri sekarang. Kau mau kemana?
Aku anak selingkuhan. Kakak tak ingin melihatku. Aku akan ke guru, harus undur. Memang kau harus pergi. Lagi pula, uang sekolah swasta ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung olehmu dan ayahmu. Song Xingqiao, jangan keterlaluan. Tapi, jika aku tak terlalu, maka yang akan dianggap anak haram dan diusir dari keluarga Song adalah aku. Semangat, Shuki! Shuki, semangat! Semangat, Shuki! Keren sekali! Pada akhirnya, memang dialah yang lebih teraniaya. Untukmu. Shuki, ajarilah aku mengerjakan soal ini. Shuki, 2 soal ini aku bingung. Bisa ajari aku? Di kehidupan sebelumnya di rumah sakit jiwa, agar tidak benar-benar gila, buku yang kubaca, aku sendiri tidak bisa menghitungnya. Tapi jika ingin masuk Qinghua atau Beida, tetap perlu bimbingan. Sekarang, mengerti? Shuchi, kamu hebat sekali. Aku akan bicara dengan guru. Kita duduk kembali bersama, sehingga nanti bantu soal padamu. Mudah. Ya, baiklah. Wen Shuki, nilaimu akan segera tersisa sedikit. Halo sayang, kita harus bicara. Apa? Bercerai? Tidak bisa bercerai! Halo? Yulian, tak di sekolah. Kenapa pula? Ayah, apakah kita tidak akan kembali ke Song? Yulian, jangan panik. Ayah akan mencari cara. Salahmu. Kalau bukan kamu yang bocor, hidupku bagaimana mungkin menjadi seperti sekarang ini? Kakak, ortu baik padamu. Kamu bisa bunuh mereka? Bukan aku, bukan. Yang membunuh ayah ibu jelas-jelas kamu. Berani-beraninya membantah. Yang membunuh Paman Bibi, kamu, Nona Song. Sungguh salah menilaimu. Berani-beraninya masih memakai gaun pengantin di sini. Meski jadi ketiga, aku tak akan menikahi wanita jahat sepertimu. Aku ingat semuanya sekarang. Aku ingat semuanya. Yulian, ada apa denganmu? Sebenarnya kita bisa hidup dengan baik, Ayah. Apa Ayah juga lupa Song adalah rumah kita? Kita sudah menyingkirkan si nenek tua dari keluarga Song itu. Yulian, kamu gila? Bicara omong kosong? Aku tidak gila. Hidupku yang indah. Kau direbut oleh Song Xingqiao. Tidak heran dia begitu sombong di sekolah. Ternyata dia terlahir kembali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sudah ingat semua yang terjadi. Aku belum kalah. Belum kalah. Kakak Jiashi. Kamu datang untuk apa? Kamu datang untuk apa? Di kehidupan sebelumnya, saat ini,
yang menanam bunga bersama Kak Jiashi. Seharusnya aku. Kak Jiashi, kenapa kamu sendirian di sini? Mana kakak? Nona besar belum pulang sekolah. Kamu sebenarnya datang untuk apa? Kak Jiashi, aku semalam bermimpi. Di dalam mimpi itu, di kehidupan sebelumnya, kita hampir saja menikah. Nona besar, bagaimana keadaanmu? Aku sangat kedinginan. Kepalaku juga pusing. Kak Jiashi, kakiku patah. Aku sangat takut. Kak Jiashi, kamu juga apa? Teringat apa? Adikku, kenapa datang tanpa tahu? Adikku, kenapa kamu datang tanpa memberitahu? Song Yulian, kamu seharusnya bukan datang untuk menemuiku, kan? Kakak, aku datang hanya ingin memberitahumu, ibumu dan ayah akan cerai. Sebagai putri mereka, tidakkah kamu mau menasihati mereka? Kalau begitu, mulai sekarang, aku tidak punya adik seperti kamu. Song Xinqiao，珍惜你在宋家最后的日子吧。Song Yulian, apa yang dia katakan padamu tadi? Jangan lihat lain, pada aku. Xiao, Song Yulian bilang, kita dulu, kami hampir menikah, dan aku juga teringat. Aku menggendongnya di malam hujan. Saat itu, Nona besar juga ada di sana. Lalu, sepertinya dia juga menciumku. Tapi Nona salah mengerti. Dia suka dia, suka. Kapan kamu mengetahuinya? Kapan kamu ingat? Saat itu, tangannya menyentuhku. Lalu kepalaku sakit sekali. Yulian rencana celakai aku. Kamu mungkin terkena karena aku. Maaf. Kamu masih ingat, waktu kecil, kamu pernah mengatakan apa padaku? Perempuan lahirlah. Sejak kamu lahir, selain Nyonya Song dan dokter, aku adalah orang pertama yang melihatmu. Kita bersama, aku sudah dewasa. Semua pekerjaan kotor dan berat bisa aku selesaikan untukmu. Aku akan selalu melindungimu. Aku tidak suka orang yang menyembunyikan sesuatu dariku, apalagi orang yang mengkhianatiku. Saya tidak. Tenanglah. Tolong bawa tas sekolahku ke kamar. Ada yang tidak beres dengan Song Yulian. Dia pasti teringat akan sesuatu. Reaksi Yu Jiashi juga sangat aneh. Saat itu, dia menyentuhku dengan tangannya. Lalu kepalaku sangat sakit. Hanya dengan disentuh Song Yulian, aku bisa mengingat memori kehidupan sebelumnya. Siuki,
bisakah kamu datang ke rumahku untuk membahas soal ini? Mengapa hanya aku yang teringat? Mengapa? Kakak Jiashi, aku bermimpi tadi malam. Di dalam mimpi itu, di kehidupan sebelumnya, kita hampir saja menikah. Reaksi Yu Jiashi tidak biasa. Jangan-jangan kebenaran akan segera terungkap. Kalian, ada ide nggak cara menghibur anak kecil perempuan? Kamu putus lagi sama siapa kali ini? Ini serius, dia sama orang lain nggak? Kak Xingyuan, aku nyariin kamu lama banget. Yang ini? Masa sih dia? Kamu mau apa? Kak Xingyuan, kamu janji ajak aku nonton konser. Kapan kita perginya? Kak Xingyuan, apa aku terlalu bodoh sampai nilainya jelek begini? Masa sih? Kamu cuma lagi nggak beruntung aja. Jangan dipikirin. Aku temenin kamu nonton konser. Kakak juga gagal bawa dia. Ayo jalan bersantai. Dia nggak pantas. Apa ini? Masa iya aku bakal ngomong kayak gitu ke Xiao Xiao demi dia? Ternyata kalian juga teringat. Kalau aku sentuh kau, kita akan balik ke keadaan sebelumnya. Emosi ya. Minggir. Dengar-dengar kamu akhir-akhir ini dekat dengan Song Yulian. Memangnya kenapa? Tidak boleh. Karena kamu sudah memilih Song Yulian. Jangan ganggu nona besar lagi. Menyentuh orangmu, kamu tidak senang? Entah mengapa, aku 2 hari ini selalu bermimpi Song Xingqiao menganiaya Song Yulian. Song Xingqiao di dalam mimpi. Wajahnya sangat menjijikkan. Song Yulian sangat kasihan, membuatku ingin melindunginya. Tapi semua mimpi tak pernah ada di nyata. Orang yang kasihan dan teraniaya justru adalah menangis karena Sosui. Aku takut mimpi buruk. Mimpi buruk? Kasyuki, aku mimpi adik. Sengaja jatuh dari tangga. Sengaja memfitnah aku yang mendorongnya. Aku sangat takut. Aku sangat takut. Kamu tidak percaya padaku. Aku sangat ketakutan karena mimpi buruk. Mimpi buruk? Kasyuki, aku bermimpi adik perempuan. Sengaja jatuh dari tangga. Sengaja memfitnah bahwa aku yang mendorongnya. Aku sangat takut. Aku sangat takut kamu tidak percaya padaku. Mimpi buruk yang dia katakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ada hubungannya dengan mimpiku sebelumnya? Mungkin ini karena Song Yulian dan masalah Paman Song membuatnya terpengaruh, menyebabkan hilangnya rasa aman. Segera akan ada ujian simulasi terakhir. Soal-soal yang aku ajarkan sebelumnya. Apakah kamu sudah menguasainya? Aku... Yulian, kamu hebat sekali. Nilaimu bagus sekali. Tentu saja. Ada Kasyuki yang ranking pertama, yang membimbingku. Tidak akan seperti seseorang
Nilainya jelek sekali. Kenangan ini adalah Kakak Shiuki, ada apa denganmu? Kakak, kenapa kakak mendorongku? Aku tidak... Berani-beraninya mendorong orang. Tak kusangka dia orang seperti itu. Bukan aku. Bukan aku yang mendorongnya. Bukan aku yang mendorongnya. Shiuki bukan aku. Shiuki bukan aku yang mendorongnya. Shiuki. Shiuki. Shiuki, ada apa denganmu? apa yang merupakan kenyataan sejati. Aku bisa membedakannya. Ciao Ciao, kali ini aku pasti bantu kamu dapat nilai baik. Kalau begitu, terima kasih banyak, Shuji. Wah, nilainya tinggi sekali. Prestasi Song Xingqiao sebegitu bagusnya, seperti pakai cheat saja. Untuk ujian simulasi ini, bantu aku curang. Saya ujian, aku beri gaji. Keterlaluan, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Song Yulian, kembali. Masih mainkan cara kekanak-kanakan ini. Kalau begitu, kita lihat di ujian nasional. Rekaman suaranya, meski buatan AI, meski penuh celah, tapi orang selalu mudah percaya kabar angin. Aku tak percaya Song Xingqiao. Kamu takkan terpengaruh sama sekali. Yulian, jangan buru-buru. Tunggu ayah dan ibu Xingqiao. Proses perceraiannya selesai. Aku bisa dapat bagian. Setengah harta keluarga Song, nanti kita bisa hidup nyaman. Setengah harta keluarga. Ayah, cuma segitu kamu sudah puas? Itu setengah keluh Song. Kita seluruh hidup takkan habiskan. Kehidupan kita yang sebenarnya tak cuma segini. Hah? Hah? Nona, Tuan Yin, sudah datang. Sedang berbicara dengan Nyonya. Mereka sedang membicarakan apa? Nyonya berencana untuk bercerai dengan ayah Nona. Setelah Ciao Ciao selesai, ujian masuk perguruan tinggi, aku akan bercerai. Harta keluarga Song akan kubagi setengah untuk si manis itu. Bu, jangan buru-buru. Hal-hal yang bukan milik mereka tidak akan bisa mereka ambil sedikit pun. Sejak bertemu Song Yulian, ku selalu bermimpi buruk tentang Ciao Ciao. Apakah ini pertanda? Atau... Kak Jiasi, bantu ya.
mengirimkan pakaian lama ayahku kepada mereka. Kamu datang untuk apa? Kak Jiashi, kita semua telah dibohongi oleh Song Xingqiao. Kita semua telah ditipu oleh Song Xingqiao. Apa yang kamu bicarakan deh sekarang? Nona, bagaimana keadaanmu? Aku sangat kedinginan. Kepalaku juga pusing. Kak Jiashi, kakiku patah, aku sangat takut. Jangan berlebihan. Kak Jiashi, maafkan aku. Kak Jiao tidak mau bayar uang untuk kubur Paman Yu. Uangku hanya cukup untuk menguburkan Paman Yu di sini. Yulian, tenang saja. Di hidup ini, aku akan membalasmu dengan nyawaku. Ayahku jelas masih hidup. Apa yang kamu tunjuk? Sebenarnya apa? Apa sebenarnya yang kamu tunjukkan padaku? Kakak Jiashi, ini adalah kehidupan kita yang sebelumnya. Kita semua telah dibodohi oleh kakak perempuan. Apa yang kamu bicarakan? Di kehidupan sebelumnya, yang seharusnya bersatu denganmu adalah Yulian. Semuanya gara-gara Song Xingqiao, gadis itu. Membuat kalian bermusuhan seperti musuh. Kakak Jiashi, mungkin kamu lupa, tapi aku masih ingat. Paman Yu tiba-tiba meninggal dunia. Kakak tidak mau mengeluarkan uang untuk menguburkan Paman Yu dengan layak. Akulah yang menguburkan Paman Yu dengan baik. Jiashi, kamu adalah anak baik yang aku lihat tumbuh besar. Yulian difitnah. Tolong jangan. Biarkan dia memecah belah kita. Kakak Jiashi, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di kehidupan kita yang sebelumnya? Tidak ingat. Kita tidak boleh membiarkan sejarah terulang kembali. Kakak Jiashi, di kehidupan ini, kita tidak boleh lagi membiarkan kakak perempuan bebas. Langkah pertama adalah membuatnya tidak bisa ikut ujian masuk perguruan tinggi. Kakak Jiashi, kenapa kamu di sini? Kakak Jiashi, kenapa kamu di sini? Nyonya, mengapa kau datang? Ini adalah ruang kerjaku. Tentu saja aku di sini. Tapi kamu? Kenapa pulang begitu cepat? Bertemu Song Yulian? Ya, sudah bertemu. Dia bilang apa padamu? Sejak kamu lahir, selain Nyonya Song dan dokter, aku adalah orang pertama yang melihatmu. Kita sama besar. Aku dewasa duluan darimu. Apapun kotor berat, aku bisa kerjakanmu. Aku akan selalu melindungimu. Aku tak suka yang sembunyi dariku. Apalagi orang yang mengkhianatiku. Kakak Jiashi, maafkan aku. Kakak Cao Jiao tidak mau mengeluarkan uang untuk menguburkan Paman Yu. Uangku hanya cukup untuk menguburkan Paman Yu di sini.
Yulia, tenang saja. Sepanjang hidupku, aku akan membalas budimu dengan nyawaku. Kedua tidak bilang apa. Tunggu sebentar. Kakak Jiashi, aku lupa memberitahumu. Saat kamu pergi, rumah sakit telepon bilang sakit Paman Yu parah. Aku sendiri putuskan. Kirim dia ke luar negeri. Rumah sakit top. Biaya pengobatannya aku. Tenang, biaya aku tangani. Kamu cepatlah pergi menemani Paman. Nona, dengan melakukan ini, bagaimana aku bisa membalas budi Anda? Yu Jiashi, rasakanlah rasa bersalah dalam Dia tidak pantas. Aku ingat semuanya. Teman-teman sekalian, lihat ke sini. Saya akan membacakannya untuk kalian. Dengarkan baik-baik. Samudra Pasifik yang tak terbatas dan seluruh kekuatannya terus-menerus menghancurkan bumi. Kelas selesai. Mengantuk. kemarin begadang, menyelesaikan urusan hidup. Rajin sekali. Sudah kepikiran mau masuk universitas mana? Di kehidupan sebelumnya, apa yang telah kulakukan pada Kiao Kiao? Pantas saja. Jauh-jauh bersikap seperti itu padaku. Kiao Kiao pasti juga ingat semua hal itu. Kiao Kiao. Kenapa kamu datang? Aku ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Ada waktu, boleh aku traktir kamu makan? Boleh, tapi bersama guru privatku ya. Bukankah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Masih mau bilang? Kiao Kiao, bisakah Wen Xiuqi menghindar sebentar? Xiuqi, kamu tunggu aku di pintu dulu. Sekarang, hanya kamu dan aku, katakanlah. Kiao Kiao, kita sudah kenal lebih dari 10 tahun. Kamu masih ingat pertemuan pertama kita di mana? Tentu saja ingat. Kamu masih ingat tidak pertama kali kita bertemu di mana? Tentu saja ingat.
merawat. Apa ibu kamu? Aku tidak mau punya ibu seperti itu. Nenek bilang dia bersalah. Bukan orang baik. Saat ayah bertengkar dengannya, dia ancam ayah pisau. Kamu yang bersalah. Kamu yang anak nakal. Ibuku tahu ibumu dirawat di rumah sakit. Dia sampai menangis karena khawatir. Kamu sebagai anak dari ibumu, tidak peduli ibumu baik atau buruk. Kamu harus melindunginya. Sejak saat itu, aku yakin di dunia ini hanya ada 2 orang. Apapun yang dilakukan, aku akan setuju tanpa syarat. 2 orang ini, satu adalah ibuku. Dan satunya lagi adalah kamu. Ciao Ciao, soal gaun itu. Dan sebelumnya, itu salahku. Aku salah mengenali Song Yulian sebagai kamu. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, apapun yang kamu lakukan, benar atau salah, di hatiku hanya ada kamu seorang. Yin Xing Yuan, kamu juga jadi ingat kan? Kamu juga teringat lagi, kan? Kapan? Sejak Song Yulian, setelah sentuhku, aku teringat beberapa hal buruk padamu, lalu terputus-putus. Aku ingat fragmen, dan ingat penuh adalah tadi malam. Ingatan yang kamu ingat itu, semuanya dari pandangmu, di ingatanmu. Aku pasti sudah menyakiti Song Yulian berkali-kali ya. Kiao Kiao, kamu ingat kata-kataku sebelum? Entah benar atau salah, hatiku hanya untukmu seorang. Tapi aku tidak salah. Ya, kamu tidak salah. Kau bukan ayah Song. Biar Yulian ambil identitasmu. Dulu kamu pasti tak buat itu dia. Cukup. Baik, baik. Kita tidak bicarakan ini. Sebelumnya, aku bersalah padamu. Maafkan aku. Iya. Maafkan kamu? Aku mengenalmu sejak kecil sampai sekarang. Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah menyadari kesalahanmu sendiri. Kiao Kiao, aku. Kamu tahu apa nenek kata? Ibumu bersalah? Tahukah kamu mengapa nenekmu berkata, ibumu yang salah? Karena ayahmu berselingkuh dan membuat wanita simpanannya hamil. Bahkan membiarkannya masuk ke rumah, ibumu hanya tidak terima. Jadi tidak mau menerima hal ini. Aku tahu, nenek menasihatinya untuk memejamkan mata. Tapi dia tidak mau. Malah membongkar semuanya keluar. Membuat citra keluarga Yin rusak, keuntungan perusahaan merosot. Aku mengerti. Awalnya aku pikir di antara kita hanya ada perpisahan di kehidupan sebelumnya. Tak disangka jauh lebih dari itu. Kiao Kiao, jangan bicara seperti itu tentang ayahku. Memang dia salah dulu. Tapi jika ibuku bersabar, baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, semua milik keluarga Yin tetap akan menjadi milik kami, ibu dan anak. Lalu aku? Haruskah aku juga bersabar di kehidupan sebelumnya? Bukan itu maksudku. Kiao Kiao, setidaknya kau harus memberitahuku kebenarannya. Memberitahumu kebenaran? Kakak, ayah dan ibu memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana? Bisa kau membunuh mereka? Bukan aku yang membunuh ayah dan ibu. Jelas-jelas adalah kamu. Berani-beraninya membantah. Pembunuh paman dan bibi adalah kamu. Tapi sekarang belum terlambat. Tuhan mengizinkan kita memulai lagi. Pasti agar aku bisa melindungimu. Yin Xing Yuan, jangan berkhayal lagi. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kalian bicarakan? Apa ini? Seperti yang kamu dengar. Jadi, ingatan yang kuingat itu adalah hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Bagaimana? Terkejut? Di kehidupan sebelumnya, kalian berdua dan Yu Jiashi sangat mencintai Song Yulian. Kiao Kiao. Dulu hidup kita 4. Kalau terakhir kali bertemu, kalian bilang akan melamar Song Yulian. Aku penasaran, di antara kalian bertiga, siapa yang akhirnya kalah? Yojo, jangan bahas sebelumnya lagi. Cia. Jangan ganggu aku lagi.
Xiao Kiao. Tak percaya hal dulu, hanya percaya sekarang. Hari ini aku tanya, mau masuk universitas apa? Kamu bilang belum tahu. Maukah kamu denganku sama kampus? Kalau begitu, apakah kamu mau masuk ke universitas yang sama denganku? Kalimat itu terdengar seperti pengakuan cinta. Aku tentu saja mau, Xuqi. Oke, setelah ujian, aku berencana menyatakan perasaan pada orang yang kusukai. Dia adalah teman sekelasku, pintar dan cantik, berasal dari keluarga Song. Perusahaan kita baru saja bekerja sama dengan keluarga Song. Kakek pasti akan menyukainya. Xuqi, kamu adalah pemimpin masa depan, Wen. Sejak kamu masih kecil, kakek sudah mengajarimu. Dalam hidup, harus hati-hati awal akhir. Xuqi tahu, dia tak pernah lewat batas. Dia juga memang berminat. Baiklah, ingatlah untuk selalu berhati-hati. Jangan seperti ayahmu yang tak mampu dan bibimu. Demi seseorang yang tak bisa didapatkan, sampai mempermalukan keluarga Wen. Kabar gembira yang sangat penting dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Siswi dari kota kami, Song Xinqiao, berhasil meraih gelar juara nasional. Halo, Jiashi. Ayah, aku juga dengar Nona besar meraih juara nasional. Tenang, aku akan pastikan atas ayah. Ucapkan selamat Nona besar. Jiashi, Nona besar telah berjasa pada kita, ayah dan anak ini. Kamu harus melindungi Nona besar, mengerti? Ya, aku tahu. 不管上一世发生了什么，既然这辈子父亲还没死，对大小姐我还是要报恩。Nona besar, aku sudah kembali. Kenapa kalian? Mana Nona besar? Song Xinqiao hilang. Song Xinqiao menghilang. Menghilang? Apa maksudnya menghilang? Saat kami tiba, rumah keluarga Song kosong. Kiao Kiao dan Nyonya Song telah pergi. Bagaimana mungkin? Nona, maaf, Anda segera ujian masuk tinggi. Tapi saya tidak bisa menemani Anda. Tidak apa-apa, Kak Jiashi. Aku akan menunggumu di rumah. Hampir saja aku membuat Nona. Tapi seujian tinggi hidupku, aku tidak akan bisa membalas budi Nona. Nona berjanji akan menungguku kembali. Apakah kalian melakukan sesuatu pada Nona? Yu Jiashi, jangan sok suci seperti itu. Di kehidupan sebelumnya, orang yang berbuat salah pada Xiao Xiao, termasuk kamu. Kalian juga ingat semuanya. Kalau begitu, Nona. Ya, Nonamu juga sudah ingat semuanya. Dulu, kami adalah musuh dia. Di kehidupan ini pun tetap begitu. Tentang kehidupan sebelumnya, seberapa banyak yang bisa kalian ingat? Tentang kehidupan masa lalu, berapa banyak yang bisa kalian ingat? Ingatanku hanya sampai pada kami bertiga. Bertemu dengan Xiao Xiao untuk terakhir kalinya. Aku juga. Nona besar sudah mengingat semuanya. Apa yang harus kulakukan? Kenapa kau bertanya begitu? Aku tiba-tiba teringat perkataan Song Xinqiao. Aku penasaran. Kalian bertiga, siapa yang menjadi pecundang terakhir? Aku penasaran. Setelah itu, kami berapa orang? Apa yang sebenarnya terjadi?
Jiao Jiao, apa yang kau katakan itu benar? Bu, kau masih tidak percaya pada putrimu? Di kehidupan sebelumnya, betapa banyak penderitaan yang kau alami. Buat pembaing bersalah selamanya. Orang yang sombong dihukum dengan ketulusan. Orang yang angkuh merasakan akibat buruknya mereka. Jauh lebih menderita daripada aku dulu. Akhirnya bisa dimulai. Langkah ketiga, balas dendamku. Jiao Jiao, tunggu Bu cerai dengan ayah. Kita akan pergi sini. Meskipun harta Song bagi 2 ke ayah, tapi sisa uang cukup untuk kita berdua seumur hidup. Bu, tenang saja. Uang kita Tidak akan mereka ambil sedikit pun. Juara benar diraih oleh Song Xingqiao. Yang juara sebelumnya, jelas Wen Xiuqi. Pasti dia curang. Aku akan membongkarnya. Cukup, Yulian. Itu semua tidak penting. Mereka keluar. Sekarang, rumah keluarga Song adalah milik kita. Ayah, jangan-jangan akan berhenti di sini. Hah, tidak mungkin, Yulian. Bukan kamu. Kembali ayah ke hidup lampau. Popularitas ayah di kehidupan ini akan direbut oleh si anak ketiga itu. Dirampok. Beberapa hari, kamu dan wanita tua, saat hari cerah, kita harus memberinya sebuah oleh istimewa. Nona kedua, Tuan. Jieshi, kamu tidak pergi dengan ibu dan anak itu? Ketika aku keluar dari rumah sakit, mereka sudah tidak ada di sini. Hah, mereka mengirim ayahmu ke rumah sakit di luar negeri. Aku pikir mereka baik. Ternyata malah kabur. Kurasa, mereka cuma tidak mau membayar biaya pengobatan. Kakak Jieshi, silakan duduk. Kakak Jieshi, jangan khawatir. Biaya pengobatan paman ada aku. Aku akan sama dengan dulu. Berikan paman akhir yang baik. Nona kedua, baik di kehidupan sebelumnya maupun ini. Hanya kamu yang paling baik padaku. Tentu saja kakak Jieshi. Di kehidupan sebelumnya kamu sangat baik padaku. Song Xingqiao menghilang. Ini kesempatan bagus bagiku. Song Xingqiao, supaya ketiganya ingat dulu. Kesempatan ini kamu sendiri yang berikan padaku. Nona kedua, di kehidupan sebelumnya, orang yang menikahimu, apakah aku? Apakah pasanganmu sebelumnya adalah aku? Pastinya, kakak Jieshi. Sebelumnya, kita setelah menikah bahagia, kita berjanji nanti kita juga bersama. Kalau bukan kakak deh, bagaimana mungkin kita bisa menjadi seperti ini sekarang? Benar, Jieshi. Jangan sampai kamu tertipu oleh ibu dan anak perempuan itu. Oh iya, kakak Jieshi, bisakah kamu membantuku menghubungi kakak Xingyuan dan kakak Xiuqi? Aku tidak ingin mereka salah paham padaku. Baiklah. Baik itu harta keluarga Song maupun mereka bertiga yang menjadi milikku di kehidupan sebelumnya. Jangan ada yang merebutnya di kehidupan ini. Asalkan aku bisa mengendalikan mereka semua, aku akan bisa seperti di kehidupan sebelumnya, menginjak mayat mereka, selangkah demi selangkah. Naik ke tingkat yang tak tercapai siapa saja. Kamu datang, kakak Xiuqi. Kak Xiuqi, aku meneleponmu. Kenapa kamu tidak menghiraukanku? Kalau bukan karena Kak Jieshi yang mengajakmu, apakah kamu tidak akan ingin bertemu denganku lagi seumur hidup? Nona kedua mengajakku keluar. Sebenarnya ingin apa? Kak Xiuqi, beberapa hari yang lalu aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku sangat bahagia. Ada kamu, ada Kak Xingyuan, dan Kak Jieshi. Kebahagiaan itu
Terasa seperti benar-benar terjadi. Sebenarnya, sehari sebelum kamu pindah sekolah, aku juga memimpikanmu. Jadi, aku ingin melindungimu di depan begitu banyak orang. Benar. Kak Xiuqi, menurutmu, apakah mungkin semua yang terjadi dalam mimpi kita adalah hal yang benar-benar terjadi di kehidupan sebelumnya? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi kemudian? Kamu menikah dengan yang mana di antara kami bertiga? Sial, harus tidak kata Yujiashi. Aku menikah dengannya. Meski Yujiashi di masa depan bisa sukses dengan usahanya sendiri, tapi keluarga Wen jauh lebih kaya dan berpengaruh dibanding Yujiashi. Sudahlah, situasi sekarang sudah berbeda dengan Yujiashi cuma bisa jadi anak buangan. Meskipun Wen Xiuqi mengetahui sesuatu, aku bisa membuat Wen Xiuqi percaya padaku. Kak Xiuqi, sebenarnya di kehidupan lalu, orang yang menikah denganku adalah kamu. Asalkan aku bisa memegang kendali Wen Xiuqi dan Yin Xiyuan, aku masih bisa mendapatkan yang aku inginkan. Benarkah? Kalau begitu, aku sungguh sangat senang. Berdasarkan informasi yang diberikan Song Yulian, satu-satunya yang tidak pasti adalah pada akhirnya dia menikah dengan siapa di antara kita. Aku selalu merasa dia sepertinya ingin menyembunyikan akhir kehidupan. Lalu kita... Aku sudah mengarahkan semua orang dari keluarga Qi untuk mencari keberadaan Song Xinjiao. Ada kabar dari pihak keluarga Yin? Aku membawa orang mencari semalaman. Tidak ada kabar sama sekali. Kiao benar-benar bertekad meninggalkan kita. Hal yang sudah ditetapkan Nona Besar, tak seorang pun dari kita bisa mengubahnya. Aku tak lewatkan Song Yulian. Aku ingat, Paman Song dan Bibi Song akan menjalani prosedur perceraian. Pada hari perceraian itu, Xiao pasti akan menemani Bibi Song ke pengadilan. Song Yulian menyembunyikan sesuatu dariku dan Jiashi. Kamu adalah kesempatan terakhir. Kakak Xingyuan. Adik Yulian, maaf, aku ingatnya terlalu terlambat. Tidak apa-apa Kak Xingyuan, asalkan kamu bisa mengingatnya. Kapanpun tidak akan terlambat. Sayangnya, Ibu Song, meskipun seumur hidup ini, dia tidak mengakuiku sebagai anaknya. Aku tetap tidak tega, dia seperti di kehidupan sebelumnya. Dibunuh oleh kakak perempuan. Sudah di tangan Song Xinjiao. Kita akan bersama selamanya. Cepat katakan padaku, tanggal berapa? Paman Song dan Ibu Song menghadiri persidangan. Ibu, selama ini aku telah mengumpulkan bukti kejahatan ekonomi ayah. Besok, setelah urusan perceraian di pengadilan selesai, kita bisa memulai kehidupan baru. Ibu juga sudah memikirkan, saat kamu mendaftar kuliah, kita akan pergi ke kota tempat kamu kuliah, membeli rumah besar. Kalau begitu aku... Dua orang di depan. Ikut kami sebentar. Kalian. Ibu. Dua orang sialan. Awalnya aku berniat membiarkan kalian hidup. Kalian yang memaksaku ke jalan buntu. Kalau tak berbuat salah, tak perlu takut hantu mengetuk pintu. Kalau bukan karena awalnya kau berbuat jahat pada Xiao seumur hidup ini. Dan semua kesialan di kehidupan sebelumnya tak mungkin terjadi. Kesialan? Kau tahu tidak? Setelah kau merusak rumah tangga, kehidupan sebelumnya ku sangat menyenangkan. Membawa Yulian ke keluarga Song adalah keputusan paling benar yang kulakukan dalam dua kehidupan ini. Ayah, ini adalah panggilan terakhirku padamu mulai sekarang. Hubungan ayah anak kita, kau sendiri yang menguburnya. Kakak, masih keras kepala ya.
menyerahlah. Sekarang, kau seharusnya, seperti di kehidupan sebelumnya, merengek-rengek padaku. Kalau bukan karena ku masang mata-mata di perusahaan, sungguh akan terjerat masuk penjara oleh kalian berdua. Serahkan buktinya. Setelah tanda tangan, harta keluarga Song tak ada hubungannya dengan kalian. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini. Kau bermimpi. Kau sudah tak sabar mati? Jangan sakiti Ciao Ciao. Aku tanda tangan. Kamu sudah tidak sabar untuk hidup, ya? Jangan luka Ciao Ciao. Aku tanda tangan. Kenapa? Tidak dari awal begitu. Kamu jangan macam-macam. Kalau tidak, kamu dan anak perempuanmu akan mati di sini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ciao Ciao. Wanita brengsek tipu! Paman Song, tenanglah sedikit. Bagus kalian bertiga. Lepaskan aku. Jangan minggir. Jangan ada yang mendekat. Nona, kamu tidak apa-apa. Song Yulian, jangan terus membangkang lagi. Jangan terus-terusan keras kepala. Aku bukan keras kepala. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Milikku sendiri. Kalian bertiga dulu sangat cinta aku. Satu, siap buat. Satu, aku ingin semua hal buruk gelap bisa jadi putih. Dan satu, dengan rela memberikan semua uangnya padaku. Di kehidupan ini, mengapa aku harus menyerahkan semuanya padanya? Mengapa harus menyerahkan pada si manis ini, Song Yulian? Di kehidupan ini, orang-orang ini, aku tidak menginginkannya. Nona, beberapa hari ini aku bermimpi. Dari pandangan, aku tahu dulu. Kaulah yang bayar makam ayahku. Ciao Ciao, aku tahu sebelum kau bilangku, apa masalah di antara kita berdua? Kamu dan Bibi Song lalu. Apakah dibunuh olehnya? Ciao Ciao, awalnya aku berniat mengungkapkan perasaanku padamu. Tapi mengapa kau pergi tanpa sepatah kata pun? Aku tahu, kau juga menyukaiku, kan? Suka? Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Bukankah kau pernah berkata pada Song Yulian, baik di kehidupan sebelumnya, kehidupan ini, maupun kehidupan berikutnya, kau tidak mungkin menyukaiku, kan? Kalian bertiga. Sama saja. Kalian berempat dulu adalah pecundangku di hidup ini. Kalian juga harus ikut mati bersamaku. Jangan. 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 Song Yulian, ayahmu sudah dijatuhi hukuman. Kamu masih tidak mengaku bersalah. Aku tidak mengaku bersalah. Apa kesalahanku? Di kehidupan sebelumnya, kamu menghitung seumur hidup. Pernahkah terpikir? Kesalahan di kehidupan lampau harus dibayar di kehidupan ini. Tapi aku tidak menyesal. Tahukah, kalian bertiga lampau mati tragis. Semua karena aku bunuhmu. Berkat kalian bertiga, di kehidupan lampau, aku menjalani kehidupan yang sangat bebas dan bahagia. Cukup, ayo pergi. Ciao Ciao masih menunggu kita. Kamu tertawa apa? Menurut kalian, perkataan yang kalian katakan padaku sekarang, bagaimana rasanya didengar oleh Song Xinqiao di kehidupan lampau? Bagaimana rasanya? Dia tidak akan memaafkan kalian. Dia tak nikah kalian. Kakak perempuanku benar-benar hebat. Bu, nanti setelah pulang sekolah,
Aku akan mengajakmu. Jalan-jalan ke sini setiap hari. Baik. Putri baik, Ibu. Di kehidupan lampau, kita, ibu dan anak, disakiti oleh orang jahat. Di kehidupan ini, Kita tidak akan pernah berpisah. 从今往后，就让一切都随风。